Halo anak-anak semua, apa kabar? Tante berharap kalian semua baik-baik ya. Saat ini kita akan merenungkan firman Tuhan. Tapi sebelum kita merenungkan firman, mari kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Baik, Allah yang mengasihi kami, Allah yang menjadi gembala pemilik jiwa kami. Saat ini kami bersyukur kepadamu. Engkau memberikan kesempatan kepada kami untuk kami dapat merenungkan firman. Firman-Mu ajaib bagi kami. Firman-Mu lah yang menciptakan langit dan bumi serta isinya. Firman-Mu lah yang membentuk kami sehingga kami boleh menjadi orang-orang yang berhikmat, orang-orang yang berbahagia, orang-orang yang diberkati oleh Tuhan. Untuk itulah kami merenungkan firman-Mu ya Tuhan. Urapilah kami, baik hamba-Mu yang mengajar, maupun anak-anak yang mendengarkan firman pada saat ini. Urapi kami semua ya Tuhan. Biarlah kami boleh bertumbuh di dalam kebenaran firman-Mu, dan Tuhan Yesus dipermuliakan. Terima kasih ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Anak-anak, mari kita buka Alkitab kita masing-masing di dalam Amsal 1 ayat yang ke-7. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Ya, anak-anak, tentunya tidak ada seorang pun di antara kita yang suka disebut sebagai orang bodoh ya. Tidak ada, tante pun juga tidak mau disebut sebagai orang bodoh. Meskipun kita tidak memiliki pengetahuan yang begitu banyak. Tentunya kita tidak mau disebut sebagai orang bodoh dan memang kita juga tidak mau menjadi orang bodoh, ya bukan? Nah, sekarang tante mau bacakan terjemahan yang lain dari Amsal 1 ayat 7 ini yang ada di Alkitab Bahasa Indonesia Sehari-hari. Simak ya. Untuk memperoleh ilmu sejati, pertama-tama, orang harus mempunyai rasa hormat dan takut kepada Tuhan. Orang bodoh tidak menghargai hikmat dan tidak mau diajar. Nah, untuk memperoleh ilmu sejati, ilmu apa saja yang sudah anak-anak dapat? Ada ilmu pengetahuan alam, ada ilmu pengetahuan sosial, ada ilmu berhitung ya, matematika. Tapi firman Tuhan katakan untuk memperoleh ilmu sejati. Jadi ilmu yang ada di atas segala ilmu yang kita pelajari. Pertama-tama orang harus mempunyai rasa hormat. Rasa hormat dan takut kepada Tuhan. Pada saat anak-anak bangun pagi, saat anak-anak mulai merenungkan firman, bersyukur kepada Tuhan mendahului apapun juga. Bangun pagi, waduh masih ngantuk, tarik badan, ya kan? Cuci muka, biar ngantuknya hilang, gosok gigi. Saya tidak boleh buka handphone lebih dulu. Saya mau merenungkan firman Tuhan. Saya nggak mau buka IG dulu. Saya nggak mau buka WA dulu. Saya mau merenungkan firman. Saya mau baca dari firman Tuhan. Saya mau bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Semalam saya tidur dengan nyenyak. Atau mungkin ada yang nggak bisa tidur dengan nyenyak. Semalam aku mimpi buruk tante. Gak apa-apa. Walaupun kalian mimpi buruk, tetap bersyukur kepada Tuhan. Tetap memuliakan Tuhan. Apapun yang terjadi. Semalam aku gak bisa tidur. Aku batuk-batuk. Gak apa-apa nak. Tetap bersyukur kepada Tuhan. Tanda atau bukti bahwa kalian menghormati Tuhan. Kalian tahu bahwa ada Tuhan. Ada Allah Sang Pencipta. Firman Tuhan katakan, ketika kita menghormati Tuhan, kita memperoleh ilmu sejati. Ya, pertama-tama yang harus kita lakukan adalah menghormati Tuhan, punya rasa hormat. Punya rasa hormat itu
Karena apa mempunyai rasa hormat? Karena tahu bahwa Allah itu ada. Allah melihat kehidupan kita. Tidak ada yang tersembunyi di mata Tuhan. Coba kalian ingat-ingat. Kenapa kalian menghormati guru? Kenapa kalian menghormati orang tua? Karena guru ataupun orang tua ada di depan matamu, bukan? Ya? Mereka ada bersama-sama dengan kalian. Mereka kelihatan. Oh, ada Pak Guru, ada Bu Guru. Ada Papa. Karena ada orang tua, tentunya kalian tidak sembarangan duduk. Mungkin kalau tidak ada orang tua, duduk kakinya selonjoran, ditaruh di atas meja. Kalau tidak ada guru, waktu kelas onsite, kalian bebas ketawa ke TV, bercanda dengan teman, mungkin lempar-lemparan penghapus, begitu kan? Tapi kalau ada guru, berani gak seperti itu? Murid yang tidak hormat kepada guru akan berani melakukannya. Anak yang tidak menghormati orang tua akan seenaknya saja berbuat ini itu di dalam rumah, melanggar peraturan yang dibuat oleh orang tua. Tetapi karena ada rasa hormat kepada orang tua, ada rasa hormat kepada guru, maka kalian pun menjaga sikap. Demikian juga ketika kita tahu bahwa Tuhan itu ada, kita menghormati Dia, kita bersyukur kepadanya, kita mempergunakan waktu-waktu kita dengan baik. Dan bagi orang-orang yang menghormati Tuhan, yang menghargai Tuhan, memiliki rasa hormat dan takut kepada Tuhan, firman Tuhan katakan kita akan memperoleh ilmu yang sejati. Tidak heran, begitu banyak kesaksian yang tante sudah dengar, dan mungkin juga orang tua kalian dengar. Ada anak-anak yang berprestasi. Kenapa mereka berprestasi? Bukan karena terus belajar tanpa henti. Enggak seperti itu juga. Tapi karena mereka menghormati Tuhan, menghormati firman Tuhan. Karena mereka menghormati Tuhan, mereka juga menghormati orang tua. Mereka juga menghormati guru-guru. Bahkan mereka juga bisa menjaga nilai diri mereka, bisa menghormati diri mereka sendiri. Apa sih maksudnya menghormati diri mereka sendiri? Mereka tahu hidup mereka begitu berharga. Mereka adalah orang-orang yang bernilai. Makanya mereka menjaga sekali apa yang mereka tonton, apa yang mereka baca. Inilah orang-orang yang menghormati Tuhan, menghormati orang tua, bahkan menghormati hidup yang Tuhan berikan. Ada waktu untuk belajar, ada waktu untuk senang-senang, ada waktu untuk ngobrol dengan orang tua, dengan saudara-saudara. Tapi jangan lupa juga anak-anak, ada waktu untuk kita merenungkan firman Tuhan. Sebagai bentuk bahwa kita menghormati kehadiran Tuhan. Wah, luar biasa. Kalau anak-anak mulai dari sekarang mau belajar, mau melatih diri untuk menghormati Tuhan, Tuhan akan tolong kalian semua. Ketika anak-anak menghormati Tuhan, kalian akan tahu bagaimana kalian harus menghormati orang tua dan guru-guru. Kalian akan tahu bagaimana kalian harus menghargai diri kalian sendiri. Karena hidupmu berharga, begitu berharga. Tuhan saja memandang kalian berharga. Di dalam kitab Yesaya, Tuhan katakan, engkau mulia, engkau berharga di mataku. Jadi tidak ada sebenarnya anak-anak yang tidak berharga. Semua manusia itu berharga di mata Tuhan. Tetapi hidup ini pilihan, tergantung pilihan anak-anak. Kalau kalian mau berhasil, kalian mau ditolong Tuhan, mungkin saat ini ada yang berkata, aku benci dengan pelajaran ini, pelajaran tertentu, aku gak bisa soalnya. Aku gak punya hikmat untuk pelajaran-pelajaran tertentu. Aku gak suka dengan pelajaran IPA karena sulit. Aku gak suka dengan matematika karena sulit. Karena jelimet. Karena memusikkan.
Anak-anak, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Ingat, untuk memperoleh ilmu sejati, pertama-tama orang harus tahu artinya menghormati Tuhan. Tante bacakan kembali, untuk memperoleh ilmu sejati, pertama-tama orang harus mempunyai rasa hormat dan takut kepada Tuhan. Orang bodoh tidak menghargai hikmat dan tidak mau diajar. Tante yakin anak-anak yang saat ini sedang merenungkan firman, kalian bukan anak-anak yang bodoh. Kalian adalah anak-anak yang mau diajar. Amin. Katakan amin ya. Amin. Katakan dengan penuh keyakinan. Amin. Saya percaya Tuhan. Kalau saya merenungkan firman-Mu dengan baik, maka ada ilmu sejati. Apa sih ilmu sejati itu? Ilmu sejati itu ilmu yang benar-benar merupakan dasar dari ilmu-ilmu, segala ilmu yang kalian terima saat ini. Bayangkan, luar biasanya Tuhan kita ya, ajaib Tuhan kita. Di dalam kitab Kejadian pasal yang pertama dikatakan begini. Kejadian 1 ayat 1 dan 2. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudra raya, dan Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Jadi sebelum bumi ini berbentuk, masih kosong, bentuknya kacau balau. Bumi ini masih gelap, gak ada terang sama sekali. Tidak ada yang dapat dipelajari dari bumi ini. Tidak ada. Tapi justru Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Ada Tuhan di sana. Dan ketika Tuhan hadir, maka di ayat yang ketiga dan seterusnya dari kitab Kejadian 1 ini, Tuhan menciptakan banyak hal. Banyak hal yang ajaib terjadi di situ. Ada terang. Tuhan menciptakan daratan dan lautan. Tuhan menciptakan tumbuh-tumbuhan. Tuhan menciptakan matahari, bulan, dan bintang, dan sebagainya. Dan pada akhirnya Tuhan menciptakan manusia. Dan ketika manusia berkembang biak begitu banyak, dan tibalah di generasi yang sekarang ini, anak-anak mempelajari seperti apa permukaan bumi. Ada berapa lapisan tanah, ya kan? Anak-anak yang SMP sudah belajar itu. Mulailah ada ilmu pengetahuan. Tetapi ilmu yang sejati, sekali lagi, akan diperoleh ketika kita mempunyai rasa hormat dan takut kepada Tuhan. Itu modal dasarnya anak-anak. Kita akan berdoa untuk menutup renungan kita pada saat ini. Kiranya ini akan menjadi langkah awal dari langkah-langkah selanjutnya. Anak-anak mau belajar dari firman Tuhan. Anak-anak mau belajar menghormati Tuhan. Karena tidak ada yang mustahil bagi Tuhan ya nak. Apapun yang terjadi, apapun yang kalian hadapi, kesulitan-kesulitan yang kalian hadapi, kalian butuh pertolongan Tuhan, kalian butuh hikmat Tuhan lebih lagi. Mungkin ada di antara anak-anak yang sedang mengikuti renungan pada saat ini. Kalian berkata, aku gak masalah sih Tan, untuk pelajaran sekolah, aku oke-oke aja, bahkan aku juara di kelas. Tapi aku punya masalah lain dan aku perlu hikmat Tuhan. Nah, ayo belajar untuk menghormati Tuhan. Gimana caranya? Yang pertama, utamakan Tuhan di dalam hidupmu. Bangun pagi, renungkan firman Tuhan. Ambil Alkitabmu, duduk berlutut di kaki Tuhan, menyerahkan kehidupanmu kepada Tuhan dan bersyukur kepadanya untuk waktu-waktu yang sudah kamu lewati. Itu bukti dari orang-orang yang menghormati Tuhan. Untuk selanjutnya, kita akan terus belajar firman Tuhan. Tante berdoa, kiranya anak-anak akan menemukan apa yang menjadi rencana Tuhan di dalam hidupmu. Ingat, hidup kalian itu adalah hidup yang berharga. Kalian berharga di mata Tuhan. Amin anak-anak. Tuhan memberkati kita semua ya. Mari kita berdoa.
Terima kasih Tuhan Yesus untuk waktu yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus untuk renungan yang sudah kami terima pada saat ini. Tuhan, kami bersyukur Engkau menasehati kami bahwa kami harus memiliki rasa hormat dan takut kepadamu. Kami harus mau diajar supaya kami memperoleh ilmu yang sejati, supaya kami memiliki hikmat Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan untuk renungan ini. Kami percaya ketika kami menghormati Tuhan, ketika kami menghargai hidup kami, dengan mengetahui, dengan menghargai waktu-waktu yang Tuhan berikan kepada kami. Ada waktunya kami belajar, ada waktunya kami bermain, ada waktunya kami ngobrol dengan anggota keluarga yang lain, dengan teman-teman. Ada waktunya kami untuk bersenang-senang, tapi kami juga harus menghargai waktu kami dengan Tuhan. Kami harus berikan itu kepada Tuhan sebagai bentuk kami menghormati Tuhan. Maka kami percaya Tuhan yang ajaib akan menciptakan keajaiban-keajaiban di dalam kehidupan kami. Kami akan memperoleh ilmu sejati. Kami tidak akan menjadi anak-anak yang bodoh. Justru kami boleh menjadi anak-anak yang berprestasi. Dan dengan setiap prestasi kami, Tuhan Yesus dipermuliakan. Terima kasih banyak Bapa. Terima kasih. Tanamkan firman-Mu di dalam kami. Biarlah firman itu bertumbuh, berbuah dalam kehidupan kami. Dan nama Tuhan dipermuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan. Tuhan memberkati anak-anak. Sampai jumpa.